kalau misalkan ada itikat baik, PT Transjakarta itu bisa bekerjasama dengan PT Bank DKI kan. Karena Bank DKI punya izin payment gateway. Sedang viral, beredar foto puluhan setidaknya ada 60 unit bus mangkrak di Pul Transjakarta Pinang Ranti. Bus-bus tersebut berjenis low entry dengan merek Mercedes-Benz dan Scania. Pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan menduga bus-bus Transjakarta yang mangkrak di Pul Transjakarta Pinang Ranti terjadi sejak era Gubernur Anies. Kasus ini kata dia menjadi momentum Heru Budi Hartono membenahi Transjakarta. Ia mengatakan melihat kondisi bus yang rusak di beberapa bagian, diperkirakan bus-bus tersebut sudah mangkrak berbulan-bulan. Artinya bus-bus tersebut terbengkalai sejak zaman Gubernur Anies. Menurutnya, kesempatan ini bisa menjadi momentum bagi PJ Heru untuk membenahi sektor transportasi di Jakarta yang pelayanannya semakin buruk. Hal ini menurut Azaz bisa dilihat ketika jam sibuk pagi dan sore. Kondisi bus Transjakarta penuh sesak dan terjadi penumpukan penumpang di halte-halte Transjakarta akibat minimnya moda bus yang dioperasikan. Menurut dia, mangkraknya puluhan bus Transjakarta dan masih adanya penumpukan penumpang menandakan manajemen layanan Transjakarta yang buruk. Hal itu terjadi akibat kebijakan yang salah. Seharusnya, kata Azaz, Transjakarta dan Dinas Perhubungan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas bus yang ada secara maksimal. Sebab menurut Azaz, bus Transjakarta dibeli dari uang warga Jakarta dan harus dikembalikan pada warga dengan layanan bus yang baik, manusiawi, tidak menumpuk padat di dalam bus dan di halte-halte Transjakarta. Tapi Transjakarta dan Dinas Perhubungan lebih suka mengerjakan gimmick-gimmick seperti halte estetik untuk spot foto. Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemprov DKI segera memperbaiki pelayanan transportasi publik. Sistem layanan Transjakarta harus dilakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh. Ia menyampaikan bahwa bus Transjakarta yang mangkrak dibeli dari sumber pendanaan berasal dari penyertaan modal Pemprov DKI pada APBD 2017-2018. Apabila bus-bus tersebut ditelantarkan sehingga rusak dan tidak bisa dioperasikan, maka ada unsur kesengajaan dari pejabat Dinas Perhubungan dan Direksi Transjakarta yang menyebabkan kerugian negara. Maka wajar saja jika PJ Heru merombak total Direksi Transjakarta, antek-antek pemimpin sebelumnya. Karena selain tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada, para direksi antek-antek ini juga merugikan negara. Memang jika diperhatikan, transparansi di era Anies sangatlah buruk. Anggaran siluman gak ketulungan kalau gak diprotes. Ini bukan soal benci pada Anies, tapi soal rasionalitas dan kualitas demokrasi. Kita sudah tahu dengan jelas bahwa sudah sangat banyak kecacatan administrasi yang dikerjakan di era Anies selama menjabat sebagai gubernur. Mulai dari tidak memahami Formula E, menghancurkan 190 pohon di Monas, dan berbagai kedunguannya. Membiarkan banjir saja sudah menjadi satu kegagalan kepemimpinan Anies. Dan yang terakhir, membiarkan bus Transjakarta terbengkalai. Jadi menteri bermasalah, jadi gubernur juga banyak masalah. Jadi presiden, kacau deh negara ini dieksploitasi habis-habisan. DKI Jakarta hanyalah secuil dari wilayah RI secara keseluruhan. Kalau DKI saja hancur begini, menurut kalian masalah seperti apa yang akan Anies berikan kepada kita semua jika nanti dia memimpin Indonesia? PJ Heru harus segera menginvestigasi kenapa banyak bus Transjakarta yang mangkrak tak beroperasi di saat jam sibuk. Jadi bagaimana menurut Anda? Banyak yang nggak nyangka